Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang teori social learning. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pengertian teori social learning. Nah, teori social learning ini dipelopori oleh Albert Bandura, seorang psikolog yang lahir di Kanada pada tahun 1925. Nah, di mana Bandura mengkritik teori Skinner yang terlalu menekankan pada subjek hewan bukan pada subjek manusia yang berinteraksi satu sama lain. Nah, dari ia mengajukan teorinya yang terkenal yang diberi nama social learning. Nah, salah satu penelitiannya dianggap ialah dikenal dengan Bobodol Studies, yang dimana seorang anak usia awal sekolah ditempatkan di ruangan yang ia diberikan tayangan sebuah perilaku agresif. Nah, dalam tayangan tersebut ada seorang pria dewasa yang sedang memukul dan menendang Bobodol, dan ketika anak tersebut ditinggalkan sendirian hanya dengan Bobodol, ia menunjukkan perilaku sama seperti video yang ditunjukkan tersebut. Dari studi tersebut Bandura menyimpulkan perilaku itu dipelajari melalui proses imitasi atau modeling perilaku orang lain. Salah satu kampanyenya yaitu If what we see is what we become. Nah, lalu bagaimana proses terjadinya social learning? Nah, Albert Bandura mengatakan bahwa terdapat 4 proses dalam social learning. Yang pertama yaitu attention atau memperhatikan. Nah, sebelum melakukan peniruan, terlebih dahulu seseorang menaruh perhatian terhadap model yang ingin ditiru. Yang kedua yaitu retensi atau mengingat. Nah, setelah memperhatikan suatu model, maka seseorang melakukan proses retensi atau mengingat dengan menyimpan memori mengenai model yang dia lihat. Yang ketiga yaitu memproduksi gerak motorik. Nah, kemampuan motorik ini juga meliputi kekuatan fisik seseorang. Nah, misalnya seorang anak yang mengamati ayahnya mencangkul di ladang. Nah, anak tersebut harus memiliki kekuatan fisik untuk bisa melakukan atau mengangkat cangkul tersebut sehingga bisa meniru apa yang dilakukan oleh ayahnya. Yang keempat yaitu motivasi. Nah, setelah seseorang melakukan pengamatan terhadap suatu model, ia akan mengingatnya. Nah, diperlihatkan atau tidaknya hasil pengamatan dalam tingkah laku yang nyata bergantung pada kemauan atau motivasi yang ada pada diri individu tersebut. Nah, apabila motivasi yang kuat untuk memperlihatkannya, misalnya karena adanya suatu reward ataupun juga keuntungan yang ia dapat, maka ia akan melakukan hal tersebut, dan juga sebaliknya. Sehingga motivasi ini membuat individu memiliki pemahaman bahwa perilaku yang diimitasi akan mengarahkannya kepada konsekuensi, baik itu reward ataupun punishment, sehingga terjadi proses belajar untuk ia mengulanginya atau mengulangi perilaku yang sama tersebut di lain waktu. Mungkin sekian. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari pembelajaran model ini. Salah satu implementasi yang konkret dari teori Albert Bandura yaitu teori social learning dari konteks dunia pendidikan ialah pembelajaran modeling. Individu tidak memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, akan tetapi mereka dapat mengantisipasi konsekuensi apa saja yang mungkin muncul dari perilaku tertentu berdasarkan apa yang telah mereka pelajari dari pengalaman baik maupun pengalaman buruk yang telah dialami oleh orang lain. Nah, selanjutnya langkah-langkah yang mungkin sangat penting dari pembelajaran modeling ini. Nah, yang pertama, pemilihan model yang efektif. Guru harus memilih model yang tepat dan menggambarkan perilaku untuk menggambarkan apa yang diinginkan dipelajari oleh siswa. Model tersebut itu dapat berupa guru, teman yang memiliki keterampilan yang baik, dan juga seperti sumber-sumber yang seperti dari video maupun dari buku-buku. Kemudian demonstrasi perilaku ataupun keterampilan. Model harus mempraktikkan perilaku ataupun keterampilan itu dengan jelas dan terstruktur. Kemudian yang ketiga yaitu observasi siswa. Siswa harus diberi kesempatan untuk mengamati
value. Nah, dalam tahapan ini, guru memainkan peranan yang sangat penting dalam memberi umpan balik yang konstruktif kepada siswa. Umpan balik ini diharapkan jelas, spesifik, dan positif untuk membantu siswa dalam memahami apa saja kelemahannya pada saat melakukan peniruan dan praktek dalam model tersebut. Kemudian yang terakhir ialah penguatan dan juga reward. Untuk dapat memperkuat perilaku yang telah terampilkan oleh siswa tersebut, guru dapat memberikan penguatan berupa reward dengan cara memberikan baik itu berupa pujian kepada siswa agar siswa dapat meningkatkan peniruan mereka. Nah, penerapan pembelajaran modeling ini dapat digunakan dalam berbagai konteks pembelajaran, baik itu keterampilan akademik maupun sosial. Nah, misalnya seseorang yang ingin mengembangkan kemampuannya dalam berkomunikasi di depan umum dapat melakukan melihat seperti model-model yang disukainya dari berbagai siaran televisi. Nah, dari model-model tersebut dia dapat melakukan keterampilannya dengan baik. Mungkin cukup sekian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kelemahan dan kelebihan teori belajar sosial Albert Bandura. Teori belajar sosial Albert Bandura lebih lengkap dari teori sebelumnya karena menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif individu tersebut. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atas stimulus, melainkan juga atas refleksi yang timbul akibat interaksi lingkungan dengan kognitif manusia tersebut. Yang kedua, ada kelemahan teori belajar sosial Albert Bandura. Jika manusia belajar atau membentuk tingkah laku dengan hanya meniru atau modeling, sudah pasti terdapat individu yang menggunakan teknik peniruan ini. Juga individu tersebut akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima oleh masyarakat. Baik, untuk memperkuat pemahaman kita tentang apa materi yang telah kami sampaikan ini, maka saksikanlah video dari podcast kami. Halo guys, ketemu lagi di podcast kami, It's Sharing Time. Jadi pada hari ini kami kedatangan klien yang bernama Nadra Araudah. Nah, beliau merupakan mahasiswi dari UIN Sumatera Utara. Bagaimana pengalaman selanjutnya? Mari kita simak. Hai Sas, lagi ngapain? Nonton. Wah, tenang tuh. Gak ada iklannya ya Sas? Ada. Nonton dari mana tuh? Netflix, bukannya kau harus langganan. Oh, gimana sih caranya? Coba download dulu Netflixnya. Bentar ya. Iya. Kalau iklannya berapa? 50.000 per bulan. Gimana? Nah, di tengah-tengah kita pada saat ini terdapat seorang klien yang bernama Nadra Arauda yang akan kita entaskan masalahnya pada hari ini. Dan di sini ada konselor kita yang bernama Ismania dan ada seorang pengamat yang bernama Mbak Ayu. Nah, untuk memasuki sesi konseling pada hari ini, kepada Ibu konselor saya persilahkan. Terima kasih, host. Nah, bagaimana tadi perjalanan Mbak Nadra kemarin? Alhamdulillah Bu, tadi sedikit macet saja. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Sehat. Cuman ada permasalahan yang mengganjal di dalam hati saya Bu. Oh, gitu ya. Jadi seperti yang Mbak Nadra tahu, hari ini
Mbak Nadra datang ke podcast dan juga akan melakukan sesi konseling. Nah, apakah Mbak Nadra siap untuk melakukan sesi konseling hari ini? Siap, Bu. Nah, sebelum kita memasuki tahap selanjutnya, saya ingin menegaskan bahwa dalam sesi konseling kita ada terdapat namanya asas, yaitu asas kerahasiaan, yang mana Mbak Nadra nggak perlu takut dan tidak perlu risau kalau segala informasi ataupun hal yang Mbak Nadra bicarakan akan tersebar luas, karena saya akan merahasiakan itu semua. Nah, sampai sini sudah paham? Nah, Mbak Nadra, apa hal yang akhir-akhir ini mengganggu pikiran Mbak Nadra? Jadi gini, Bu. Nah, saya itu terpengaruh oleh teman saya. Karena kan dia suka nonton di Netflix gitu kan, Bu, nonton film. Jadi semalam tuh saya ikut kayak, oh enak ya nonton film itu. Sehingga pembelajaran saya itu di kelas itu sering tertinggal. Sama pun motivasi belajar saya itu kayak kurang gitu, sehingga saya kalaupun mau buka buku kayak nonton dulu lah sampai berlarut-larut gitu, Bu. Nah, apakah itu sampai mengganggu aktivitas belajar Mbak Nadra? Mengganggu sih, Bu, soalnya kayak banyak tugas-tugas nggak terselesaikan dalam masalah, sehingga asik menonton aja gitu. Nah, berarti jika dapat saya simpulkan bahwa Mbak Nadra ini mengalami penurunan motivasi untuk belajar. Iya, Bu. Dan hal itu dipengaruhi oleh bagaimana lingkungan Mbak Nadra, yang mana seperti yang Mbak Nadra bilang bahwa terpengaruhi oleh temannya. Nah, jadi bisa saya simpulkan bahwa Mbak Nadra mengalami penurunan motivasi dalam belajar. Iya, Bu. Nah, dalam penurunan belajar ini karena Mbak Nadra terpengaruh oleh temannya ya. Iya, yang suka nonton Netflix tadi, Bu. Nah, kalau boleh tahu berapa jam per hari jika Mbak Nadra menonton Netflix? Saya tuh suka nonton Netflix kalau malam gitu kan, Bu. Itu malam saya kayak pulang kuliah, saya kayak langsung mandi terus nonton Netflix, sehingga tugas-tugas, walaupun ada tugas kuliah itu jadi kayak terabaikan, nggak siap gitu, Bu. Walaupun pagi juga suka nonton Netflix, kalau misalnya siap pekerjaan rumah itu saya langsung nonton gitu, jadi kayak masalah tugas-tugas kuliah nggak terselesaikan kalau bisa dibilang. Nah, mungkin kita bisa menggunakan salah satu teknik dalam social learning, yaitu teknik modeling, yang mana teknik modeling ini ialah proses belajar melalui observasi dengan mengobservasi individu atau sekelompok orang untuk dijadikan sebuah model. Apakah boleh tahu adakah seorang model ataupun seseorang tokoh, baik itu artis atau siapapun itu, yang menjadi idola atau menjadi model untuk Mbak Nadra? Nggak ada sih, Bu, kayaknya. Berarti kita harus mencari seorang model atau sekelompok orang yang bisa dijadikan Mbak Nadra sebagai model untuk meningkatkan motivasi Mbak Nadra kembali untuk belajar. Nah, kalau saya bisa memberi saran, saya memiliki seorang model yang mungkin bisa menjadi model untuk Mbak Nadra untuk menaikkan motivasi belajarnya. Mungkin Mbak Nadra bisa melakukan teknik modeling ini dengan menggunakan video atau tontonan gitu ya, untuk menaikkan motivasi Mbak Nadra kembali. Mungkin Mbak Nadra bisa melihat dari video tahu Clash of Champions, itu berisikan kayak orang-orang yang memang memiliki giat untuk belajar, sehingga bisa mereka melakukan pertandingan belajar gitu. Nah, dari video yang sudah Mbak Nadra lihat, apakah ada intisari ataupun motivasi yang bisa Mbak Nadra ambil? Ada, Bu. Dengan saya melihat video tadi, di mana orang itu sangat gigih dalam menjawab soal tersebut ya, Bu, secara cepat, sehingga kayak tumbuhnya motivasi di dalam diri saya dalam belajar secara cepat dan efektif. Nah, dari video yang Mbak Nadra lihat tadi, apakah ada salah satu tokoh dari semua di antara mereka yang bisa Mbak Nadra jadikan sebagai model Mbak Nadra? Ada sih, Bu. Pas saya lihat tadi ada sih namanya Safiera. Nah, dia tuh kayak menjawabnya tuh secara cepat gitu, Bu. Sama konsentrasinya tuh kuat kali. Oh, jadi Mbak Nadra berarti termotivasi dengan Safiera ini untuk meningkatkan motivasi belajar Mbak Nadra. Iya, Bu.
Nah, kebetulan sekali Safiera ini juga merupakan seorang influencer. Nah, dari sekarang mungkin bisa Safiera ini menjadi seorang model untuk Mbak Nadra dengan Mbak Nadra melihat bagaimana tips dan juga strategi yang dia berikan di channel YouTube-nya. Nah, setelah Mbak Nadra melihat tayangan dari channel YouTube Safiera ini, apakah ada yang bisa Mbak Nadra ambil dari model tersebut? Bisa Bu, setelah saya melihat tontonan YouTube-nya ini, di mana Safiera ini bisa dibilang sangat pintar ya Bu, apalagi kayak menjawab soal gitu. Nah terus Safiera ini juga pandai gitu membagikan waktu di mana belajar, di mana nonton gitu Bu. Jadi saya pun sangat termotivasi dalam meningkatkan belajar saya, dan saya juga bisa kayak di mana waktu saya untuk nonton jam segini, di mana waktu saya harus belajar jam segini jadinya. Nah, baik jika Mbak Nadra bisa mengambil intisari dari model tersebut, dan saya harap semoga model yang saya berikan ini bisa menjadi model ataupun sebagai motivator bagi Mbak Nadra untuk bisa mengikuti segala tips dan strategi yang diberikan oleh Safiera ini untuk meningkatkan motivasi belajar Mbak Nadra untuk selanjutnya. Baik Bu, terima kasih atas konseling hari ini, sehingga saya bisa mendapatkan kayak pandai mengatur jadwal gitu kan Bu, mana nonton, mana belajar, sehingga tugas-tugas saya itu tidak terlalaikan lagi. Baik, saya juga merasa sangat senang jika memang sesi konseling ini dapat memberikan wawasan yang baru untuk Mbak Nadra, sehingga konseling ini bermanfaat untuk Mbak Nadra. Nah teman-teman, sesi konseling pada hari ini telah berakhir. Nah, bagaimana tanggapan dari pengamat tentang sesi konseling pada hari ini? Nah, baik, terima kasih host. Nah, tadi kita sama-sama telah menyaksikan nih bagaimana sesi konseling yang telah dilakukan oleh Mbak Nadra dan juga konselor kita yaitu Mbak Isma. Nah, sama-sama kita telah menyaksikan bahwa tadi seorang Mbak Nadra ini telah memiliki permasalahan tentang bagaimana cara dia mengatur waktunya yang tadinya sering menonton Netflix menjadi meningkatkan motivasi belajarnya. Nah, sebagaimana pengamatan saya tadi, di mana Mbak Nadra telah menceritakan permasalahannya dengan secara mendetail, sehingga konselor kita dapat menanggapi bagaimana permasalahan Mbak Nadra itu secara baik gitu, dan juga konselor kita menanggapi Mbak Nadra dengan dengan secara terbuka, dan juga pandangan matanya tertuju kepada Mbak Nadra, gerak-geriknya dan juga responnya. Nah, dalam sesi konseling ini juga tadi Mbak Isma telah memberikan teknik modeling kepada Mbak Nadra, di mana dengan teknik ini Mbak Nadra dapat menemukan model yang sesuai dengan kriteria Mbak Nadra, sehingga Mbak Nadra dapat meningkatkan motivasi belajarnya sesuai dengan apa yang telah disaksikannya dari model yang diminati oleh Mbak Nadra. Menurut saya ini konselingnya berjalan dengan sangat lancar karena Mbak Nadra telah menemukan apa yang diinginkannya dari permodelan yang dilihatnya, seperti itu. Nah, begitu tanggapan dari penonton kita pada podcast hari ini. Karena podcast kami telah selesai dan sesi konseling juga berakhir secara lancar. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Terima kasih ya Bu. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga video yang telah kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Thank Thank you.